Halo, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di dalam Habatus kita pada hari ini. Mari kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari Matius 27 ayat 62 sampai 66. Kita akan bacakan ayat demi ayat ya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini tentang Yesus bangkit ya. Nah, pada waktu itu murid-murid Yesus tidak mengingat bahwa Yesus akan mati dan kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Jadi mereka terkadang tidak menyimak atau tidak menyimpan apa yang sudah diajarkan oleh Yesus kepada mereka. Nah, demikian pula dengan orang-orang Farisi ya, dan juga ahli-ahli Taurat ataupun para imam kepala di dalam firman Tuhan yang tadi Bu Rika udah baca ya. Nah, di situ mereka juga tidak percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian. Bahkan mereka mengatakan bahwa kubur harus dijaga, kubur harus disegel ya. Mereka bilang nanti murid-muridnya akan mengambil, akan mencuri mayat Yesus, dan kemudian mereka akan memberitakan kepada banyak orang bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Nah, itu yang orang-orang Farisi takutkan ya. Mereka benar-benar akhirnya menjaga kubur itu, memeterai kubur itu, dan semuanya supaya aman. Tidak ada orang yang akan mencuri mayat Yesus. Nah, bahkan mereka menuduh murid-murid Yesus adalah sebagai orang-orang yang berdusta atau berbohong ya, kepada banyak orang. Nah, mereka tidak tahu dengan apa yang mereka lakukan, dengan mereka menjaga kubur itu dengan ketat, dengan banyak orang, dan juga sampai kubur itu disegel ya, dimeterai. Nah, hal itu sebenarnya tidak akan menahan kebangkitan Yesus. Hal itu justru merupakan tindakan apa yang mereka lakukan itu ya, justru tindakan mereka itu makin membuktikan ya bahwa kebangkitan Yesus itu bukan karena suatu rekayasa, bukan karena buatan, bukan karena tipu muslihat manusia, tetapi kebangkitan Tuhan Yesus itu benar-benar oleh karena kuasanya. Dan juga Yesus bangkit dan kemudian beritanya itu tersebar kemana-mana. Tuhan Yesus benar-benar bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Nah, sepanjang sejarah ya, sampai saat ini pun masih banyak usaha, masih banyak upaya yang dilakukan oleh banyak orang untuk mengatakan bahwa mayat Tuhan Yesus diambil oleh murid-muridnya. Yesus tidak bangkit dari kematian. Nah, berita-berita itu disebarkan sampai sekarang ini. Tetapi berita itu ya terus malah menyebar ke orang-orang, dan juga banyak orang yang mengatakan bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian gitu. Berita kebangkitannya malah menyebar kemana-mana. Semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak orang yang mengerti tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kebangkitan Yesus Kristus harus terus diberitakan sampai selama-lamanya ya. Mari sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita beritakan kabar kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian kepada banyak orang, kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita, kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kita katakan Tuhan Yesus sudah bangkit, Ia menang dari kematian, Dia bangkit dari kematian, dan Dia memberikan pengharapan kepada kita orang yang percaya kepadanya. Dia memberikan keselamatan kepada kita orang yang percaya kepadanya, mengampuni segala dosa-dosa kita. Mari percaya kepada Tuhan Yesus. Dialah Yesus
satu-satunya jalan keselamatan untuk kita, dan terimalah Dia untuk menjadi Tuhan dan juga juru selamatmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami pagi ini sudah belajar kembali tentang firman Tuhan yang meyakinkan kami, memberikan pengharapan kepada kami, karena Engkau sudah bangkit dari kematian. Engkau menyelamatkan kami dari dosa-dosa, dan Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memanggil kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami, tolong kami, berikan hikmat kepada kami untuk menceritakan tentang kabar kebangkitan-Mu kepada saudara-saudara kami, kepada keluarga kami, kepada teman-teman kami, dan kepada semua orang di dunia ini. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami, orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan